Selamat siang Pak Dipa, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan mengenai permohonan PKPU dengan pemohon PT Prima Tekstil Indonesia dan termohon PT Karya Unggul. Terima kasih. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Sebelum sidang dimulai, maka izinkan saya, Steve Tombolon, selaku panitia pengganti, untuk membacakan tata tertib persidangan pada pagi hari ini. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, dan merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keadaan sidang. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat khusus yang disediakan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan jalannya sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib yang dimaksud bersifat tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap perilakunya. Kepada pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi. Pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2026, sidang perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang nomor 56 garis miring Pedetesus Strip PKPU garis miring 2026 garis miring Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Prima Tekstil Indonesia yang selanjutnya disebut pemohon PKPU terhadap PT Karya Unggul yang selanjutnya disebut termohon PKPU dengan turut hadir kreditor-kreditor lain yaitu PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, serta PT Eksekusi Mina Jaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Duduk. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan nomor perkara 56 garis miring Pedetesus Strip PKPU garis miring 2026 garis miring Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Prima Tekstil Indonesia selaku pemohon PKPU terhadap PT Karya Unggul selaku termohon PKPU pada hari Rabu 9 Oktober 2026 bertempat di ruang sidang 03 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak termohon hadir secara langsung atau diwakili? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya yang mulia. Saya Hervian Tiliani SHMA bersama dengan rekan saya Alexandra Michelle hadir sebagai kuasa hukum pemohon berkedudukan sebagai kreditur yang mulia. Baik, kemudian untuk pihak termohon hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya yang mulia. Saya Jadisala Melia SHMH bersama dengan rekan saya Kisha Carmela SHMH
sebagai kuasa hukum dari termohon dan berkedudukan sebagai debitur yang mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan keputusan Ketua MA nomor 19/KMA/SK/4 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dalam jangka waktu pemeriksaannya paling lama sebanyak 20 hari sejak permohonan didaftarkan. Jadwal persidangan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, yakni sidang pertama pada hari ini, dan jika tidak berhalangan akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Apakah para pihak pemohon dan termohon sudah dipahami? Pahami yang mulia. Baik, selanjutnya para pihak dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah advokat, dan kartu advokat. Dari pemohon dulu. Ya. Alexandra. Krista. Oke, baik. Orang kembali. Agenda pertama, pembacaan permohonan pemohon. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan agenda pertama dari pihak pemohon. Apakah ingin membacakan permohonan atau dianggap sudah dibacakan? Mohon izin yang mulia, yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A. Dengan hormat yang bertangan di bawah ini, saya Sandra Misha SHMH dengan rekan saya Hervian Diliani SHMH. Kami sebagai advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Elamelian Associates berkedudukan di Jalan San Harvard 22A, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2026 bertindak selaku kuasa hukum PT Prima Tekstil Indonesia beralamat di Jalan Panjang Jiwo nomor 11, Kelurahan Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Christine Ingrid yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU. Dengan ini akan membacakan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan PKPU Aku bahwa memperhatikan domisili termohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara PKPU Aku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 224 ayat 1 Junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU yang mengatur bahwa pemeriksaan terkait kepalitan dan yang berkaitan dengan undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan di wilayah debitur. Bahwa terkait domisili termohon PKPU berkedudukan di Jalan Central Park nomor 50, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aku. Yang kedua, tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon PKPU. Bahwa pemohon PKPU adalah subjek hukum berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa persewaan dan pencucian handuk. Bahwa termohon PKPU adalah subjek hukum perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa pusat perbugaran. Bahwa di antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian sewa menyewa berupa perjanjian sewa menyewa nomor 70/GG/9 September 2024 selama 2 tahun dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Bahwa berdasarkan surat uraian tersebut di atas, pemohon PKPU telah dapat membuktikan bahwa pemohon PKPU memiliki hubungan hukum dengan termohon PKPU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin yang mulia, ketiga, tentang adanya utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa kewajiban termohon PKPU adalah melakukan pembayaran utang kepada pemohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahwa terhadap perjanjian yang tercantum dalam poin 2 angka 3, pemohon PKPU telah melaksanakan kewajibannya, yaitu menyerahkan handuk atau bisa disebut dengan towel, sewa, dan melakukan pencucian handuk milik termohon PKPU.
sebagaimana dibuktikan dalam rekap delivery order yang diketahui dan ditandatangani oleh manajer operasional di gimnasium bernama Fit Studio Hi milik termohon PKPU, bahwa berdasarkan seluruh kewajiban pelaksanaan perjanjian yang telah dilakukan oleh pemohon PKPU, maka timbul kewajiban dari termohon untuk melakukan pembayaran yang belum dibayarkan sejak bulan April 2026 dengan total rincian sebagai berikut. Pertama, tagihan pekerjaan pada bulan April 2026 sebesar 200 juta rupiah. Kedua, tagihan pekerjaan pada bulan Mei 2026 sebesar 250 juta rupiah. Ketiga, tagihan pekerjaan pada bulan Juni 2026 sebesar 150 juta rupiah. Dan yang terakhir, tagihan pekerjaan pada bulan Juli 2026 sebesar 300 juta rupiah. Dengan total tagihan pekerjaan yang belum dibayar sebesar 900 juta rupiah, sedangkan pasal 4 ayat 2 dalam perjanjian antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU mengatur bahwa pembayaran dilakukan paling lama 30 hari kalender setelah tagihan diterima oleh termohon PKPU. Bahwa terhadap pembayaran yang belum dilakukan oleh termohon PKPU kepada pemohon PKPU, pemohon PKPU telah memperingatkan termohon PKPU melalui surat peringatan nomor 030-SOM-SPKLF FH-9-2026 tertanggal 30 September 2026 yang pada pokoknya meminta itikat baik termohon PKPU untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pemohon PKPU, bahwa sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan, termohon PKPU nyata-nyata tidak pernah menunjukkan itikat baik terhadap surat peringatan atau somasi yang dilayangkan untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada pemohon PKPU. Sedangkan termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atas transaksi sewa menyewa dan jasa pencucian handuk sebesar 900 juta rupiah. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon PKPU telah dapat membuktikan termohon PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang nyata-nyata telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keempat, tentang adanya utang termohon PKPU kepada kreditor lain. Bahwa selain kepada pemohon PKPU, termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditur lain, yaitu PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, PT Eksekusi Minat Jaya. Utang-utang tersebut akan dibuktikan dalam persidangan pada agenda pembuktian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut, di atas terbukti secara sederhana dan tidak dapat dibantah bahwa selain kepada pemohon PKPU, termohon PKPU juga memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada satu kreditur lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan yang mulia. Yang kelima, pemohon PKPU memperkirakan termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga perlu diajukan permohonan PKPU agar termohon PKPU dapat menyelesaikan pembayaran utangnya. Bahwa hingga permohonan PKPU aku diajukan, termohon PKPU tidak membayar lunas hutangnya kepada pemohon PKPU, meskipun pemohon PKPU telah berupaya untuk mengingatkan termohon PKPU sebagaimana telah diuraikan dalam poin 3 nomor 4, bahwa berdasarkan kondisi termohon PKPU tersebut di atas, pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU selaku debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, termohon PKPU secara jelas dan terang benderang terbukti memiliki 2 atau lebih kreditur dengan hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada pemohon PKPU dan kreditur lain. Namun demikian, pemohon PKPU melihat perlu diberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk diberikan waktu penundaan kewajiban pembayaran hutang agar termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian. Bahwa oleh karena itu, permohonan PKPU aku telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang komprehensif dan berkepastian hukum melalui tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya kepada pemohon PKPU atau kreditor lain. Yang keenam, permohonan PKPU aku telah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.
bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan PKPU Aquo patut dikabulkan karena fakta bahwa termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, dan fakta bahwa hutang dari termohon PKPU tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dibuktikan secara sederhana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan di PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta hutang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan PKPU Aquo telah memenuhi persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU. Oleh karenanya, beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan kembali Yang Mulia. Ketujuh, penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas dan pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU, bahwa berdasarkan pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam jangka waktu paling lama 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Sebagaimana pemohon PKPU kutip sebagai berikut. Pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debitur. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU Aquo, maka pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Aquo berkenan untuk menunjuk hakim pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga yang berwenang serta mengangkat saudara Maika Putra SHMH untuk diangkat dan saudara Immanuel SHMH untuk diangkat selaku tim pengurus dalam proses PKPU dari termohon PKPU. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Aquo untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemohon PKPU PT Prima Tekstil Indonesia terhadap termohon PKPU PT Karya Unggul untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan termohon PKPU PT Karya Unggul berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dengan segala akibat hukumnya. Ketiga, menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU termohon PKPU. Keempat, menunjuk dan mengangkat saudara Michael Putra SHMH sebagaimana terdaftar di Dirjen AHU dengan nomor SBPKP AHU 152.AH.18 Agustus 2022 tertanggal 18 Agustus 2022. Saudara Immanuel SHMH sebagaimana terdaftar di Dirjen AHU dengan nomor SBPKP AHU strip 151.AH 29 Oktober 2021 tertanggal 29 Oktober 2021 untuk diangkat selaku tim pengurus dalam proses PKPU dari termohon PKPU. Kelima, menyatakan besarnya imbalan jasa tim pengurus akan ditetapkan kemudian setelah tim pengurus menjalankan tugasnya. Keenam, membebankan biaya permohonan ini kepada termohon PKPU atau apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, apakah dari pihak pemohon terdapat perubahan atau tambahan atas permohonan yang telah dibacakan? Tidak ada yang mulia. Baik, dan apakah dari pihak termohon telah menerima salinan permohonan? Sudah yang mulia. Agenda berikutnya, jawaban dari pihak termohon. Baik, apakah pihak termohon sudah siap dengan jawabannya? Baik, sudah siap yang mulia. Mohon untuk dibacakan.
Mohon izin yang mulia, yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Citi Salamelia SHMH dengan rekan saya Keisha Carmela SHMH. Kami adalah advokat dan konsultasi hukum yang tergabung dalam kantor Carmela & Associates yang berkedudukan di Jalan San Francisco nomor 2 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2026 yang bertindak selaku kuasa hukum PT Karya Unggul yang beralamat pada Jalan Raya Dharma Husada nomor 10 Kelurahan Dharma Husada, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Agnes Angeli yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama. Yang selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU dengan ini akan membacakan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi permohonan PKPU kabur dan akal prematur. Yang pertama, bahwa termohon PKPU terikat hubungan hukum dengan pemohon PKPU sebagaimana terdapat dalam perjanjian sewa menyewa nomor 70/GT/9 Romawi September 2024. Yang kedua, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, pada intinya pemohon PKPU mempersalahkan adanya tagihan 900 juta yang tidak kunjung dibayarkan oleh termohon. Bahwa oleh karena keadaan termohon PKPU yang terus-menerus mengalami penurunan jumlah pelanggan yang terjadi mulai dari Juli 2025 hingga saat ini dan tidak diketahui penyebabnya, maka menjadi sulit untuk mendapatkan pemasukan. Yang keempat, adapun termohon PKPU tidak pernah menerima surat somasi dari pemohon PKPU yang menerangkan bahwa termohon lalai dalam melaksanakan kewajiban pemohon yang nantinya akan dibuktikan dan terbukti dalam persidangan. Yang kelima, adapun ketentuan dalam perjanjian tersebut hanya mengatur mengenai batas keterlambatan terhitung 30 hari sejak tagihan diterbitkan dan tidak mengatur mengenai akibat terlambatnya pembayaran. Yang keenam, oleh karena secara legal sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang jika ditafsirkan secara kontrario dapat dimaknai bahwa debitur tidak dinyatakan lalai jika dalam ketentuan perjanjian tidak mengatur mengenai akibat kelalaian atau tidak diberikannya surat peringatan, menjadikan permohonan ini prematur. Dan yang ketujuh, termohon PKPU dalam hal ini meyakini memiliki aset yang lebih cukup untuk melakukan pelunasan dan mampu melakukan tindakan pengurusan terhadap aset-aset yang dimiliki termohon tanpa perlu adanya pengawasan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan yang mulia. Dalam pokok perkara bahwa termohon PKPU membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan pemohon PKPU dalam permohonan PKPU sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh termohon PKPU. Yang pertama, termohon PKPU dapat melaksanakan kewajibannya. Mengenai latar belakang kondisi arus kas termohon PKPU, pertama, bahwa termohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kondisi keuangan termohon yang menurun karena penurunan jumlah anggota secara signifikan yang disebabkan oleh berkurangnya peminat keanggotaan gimnasium. Yang kedua, bahwa selain daripada itu, dalam beberapa waktu terakhir, kegiatan operasional pusat kebugaran milik termohon PKPU turut terdampak dan semakin parah oleh akibat aksi demonstrasi massa yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 hingga awal September 2025 yang semakin menyebabkan usaha gimnasium termohon PKPU ini dari yang terdampak menjadi sepi kini menjadi kosong. Yang ketiga, meskipun demikian, termohon PKPU meyakini bahwa memiliki aset-aset yang nominalnya lebih dari cukup untuk melunasi hutang-hutang termohon. Yang keempat, berdasarkan laporan keuangan termohon periode triwulan Agustus sampai Oktober 2026, diketahui bahwa total aset dari termohon PKPU terdiri atas keseluruhan 20 miliar rupiah yang terdiri atas kas, aset tetap, dan aset lancar. Yang kelima, hal tersebut menyebabkan termohon masih dapat melunasi seluruh kewajibannya. Kemudian selanjutnya, mengenai kewajiban kepada pemohon PKPU. Yang pertama, bahwa sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa antara pemohon PKPU dan termohon PKPU sebagaimana disampaikan dalam butir 3 permohonan PKPU dengan rincian sebagai berikut.
Yang pertama April 2026 sebesar 200 juta rupiah, kemudian Mei 2026 sebesar 250 juta rupiah, kemudian Juni 2026 sebesar 150 juta rupiah, dan yang terakhir Juli 2026 sebesar 300 juta rupiah, dan dengan total tagihan pekerjaan yang belum dibayar sebesar 900 juta rupiah. Termohon meyakini bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan dari kelalaian termohon, melainkan oleh karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh termohon. Kemudian, bahwa sebagaimana dalam butir 3-4 permohonan PKPU, termohon PKPU tidak pernah menerima surat somasi nomor 030 SPKLF strip FHI garing 9 garing Romawi 2026. Ulangi dari nomor 2 aja. Oke. Langsung ya. Yang kedua, bahwa sebagaimana dalam butir 3.4 permohonan PKPU, termohon PKPU tidak pernah menerima surat somasi nomor 030 SPKLF strip FHI garing 9 garing 2026. Yang ketiga, berdasarkan dalil-dalil tersebut beserta dengan ketentuan pasal 1238 KUHP Perdata, maka termohon PKPU tidak dapat dipandang sebagai tidak dapat atau diperkirakan tidak akan membayar utang-utangnya lagi, sebagaimana menjadi syarat di dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU. Yang keempat, hal tersebut dikarenakan status kelalaian tersebut tidak melekat pada termohon secara legal dan berdasarkan kutipan laporan keuangan yang diuraikan menunjukkan bahwa nilai aset yang dimiliki oleh termohon lebih dari cukup untuk melunasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin yang mulia, tentang adanya utang termohon PKPU kepada kreditur lain. Yang pertama, bahwa termohon PKPU mengakui adanya kreditur lain yang akan diajukan oleh pemohon PKPU. Yang kedua, mengenai hubungan hukum dan segala akibat termohon PKPU menolak seluruh dalil pemohon PKPU sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya dan menyerahkan seluruh di dalam proses pembuktian. Yang ketiga, permohonan PKPU akuo tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak. Yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 junto pasal 222 pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU yang menyebutkan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur, dan debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Yang kedua, mengenai makna dapat ditagih, dalam hal ini menunjukkan kaitannya dengan pasal 1238 KUH Perdata. Secara hakikat pada pasal 1238 KUH Perdata tersebut mengatur tentang lalainya debitur sesudah diberikannya surat perintah dan tetap tidak dilaksanakan sampai batas yang ditetapkan. Yang ketiga, dengan tidak pernahnya diterima surat somasi atau apapun yang memperingati termohon, maka dipersamakan sebagai pemohonan PKPU tidak pernah memberikan peringatan, sehingga secara status legal debitur masih tidak berstatus lalai. Yang keempat, oleh karenanya termohon PKPU menyatakan agar permohonan PKPU ini dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak. Kemudian selanjutnya, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara akuo untuk dapat mengadili serta memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon PKPU untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan permohonan PKPU kabur dan atau prematur. Yang ketiga, menyatakan permohonan PKPU tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama, menyatakan permohonan PKPU kabur dan atau prematur. Kedua, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum
pemohon untuk membayar biaya perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex equo et bono. Demikian jawaban dari kami selaku kuasa hukum termohon. Agenda berikutnya, pemeriksaan bukti surat dari pemohon dan termohon. Baik. Dari pemohon dan termohon, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Belum yang mulia, kami masih membutuhkan waktu. Dari pihak kami juga yang mulia. Baik, kalau begitu akan diberikan waktu selama 4 hari. Apakah para pihak setuju? Setuju yang mulia. Saya juga yang mulia, setuju. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 13 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu di ruang sidang 03 pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda sidang pembuktian dari para pihak. Baik, sebelum saya akhiri, apakah dari pihak pemohon dan termohon ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang 9 Oktober 2026 dengan nomor 56/PDT/PKPU/2026/PN Niaga SPY dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi. Pada hari Senin 13 Oktober 2026, sidang perkara nomor 56/PDT/PKPU/2026/PN Niaga Surabaya akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan duduk. Baik. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin 13 Oktober 2026 dengan nomor perkara 56/PDT/PKPU/2026/Pengadilan Niaga Surabaya tentang permohonan PKPU antara PT Prima Tekstil Indonesia sebagai pemohon dengan PT Karya Unggul sebagai termohon kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk memulai sidang hari ini, apakah pemohon dan kuasa hukumnya sudah hadir? Hadir yang mulia. Selanjutnya, apakah termohon dan kuasa hukumnya hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang pertama, hari ini akan dilakukan agenda sidang pembuktian antara pemohon dan termohon. Apakah kuasa hukum pemohon pada sidang sebelumnya juga akan mewakili kreditor lain? Benar yang mulia. Baik, untuk itu dari pemohon terlebih dahulu sudah mempersiapkan bukti-bukti. Siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti berupa surat dan seorang ahli yang mulia. Baik, dari termohon juga sudah mempersiapkan bukti-bukti. Sudah yang mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi. Baik, untuk itu dipersilakan bukti surat dari termohon. Izin yang mulia, terkait dengan bukti-bukti kreditur lain, apakah diajukan sekarang yang mulia? Oke, untuk bukti kreditur lain silakan diajukan setelah ini ya. Baik, terima kasih yang mulia. Bagi pemohon dan termohon, silakan maju untuk melakukan pemeriksaan bukti-bukti. Ya, dari pemohon juga. Oke. Silakan dicek. Buktinya. Oke. Sudah benar ya? Sudah benar. Silakan semua cek. Ya, jika sudah benar, silakan duduk kembali. Pada kreditor lain
dipersilahkan untuk menyerahkan bukti-bukti surat yang sudah dipersiapkan. Dari pihak termohon, Iya, saya izin masih mulia. ya, silakan. Silakan dicek, sudah benar. Terkait ini mewakili kreditur 2 atau 2? Baik, sudah benar, silakan. Silakan duduk. Memanggil saksi ahli dari pemohon, Saudari Francisca Yolanda, ahli dalam bidang keuangan dan hukum perusahaan. Baik. Kepada Saudari Yolanda, apakah Saudari bersedia disumpah menurut agama Saudari untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Saudari dan tidak lain dari yang sebenarnya? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri dan angkat tangan kanan Saudari. Baik, silakan ucapkan sumpah dengan mengikuti saya ya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, apakah Saudari bersedia menegakkan sumpah ini? Bersedia yang mulia. Baik, dengan demikian Saudari telah sah disumpah dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saudari dipersilakan duduk. Baik, Saudari Yola, silakan dijelaskan pendapat Saudari mengenai kondisi keuangan pemohon dan keterkaitannya dengan permohonan PKPU ini. Baik yang mulia, berdasarkan data keuangan dan dokumen yang saya pelajari, termohon telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pemohon sebesar 300 juta rupiah. yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi. Keterlambatan pembayaran ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan menunjukkan kesulitan keuangan yang bersifat struktural. Dalam pandangan saya, kondisi demikian memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh sebab itu, secara hukum, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon patut untuk dikabulkan agar termohon dapat diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, izin yang mulia. Baik, Saudara Yolanda, apakah Saudara menilai bahwa kondisi keuangan termohon sudah benar-benar tidak mampu membayar atau hanya terlambat saja karena penyesuaian likuiditas? Baik, izin menjawab. Dari analisis laporan keuangan termohon, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran bukan hanya masalah arus kas jangka pendek, melainkan penurunan kemampuan finansial secara keseluruhan. Termohon ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu terhadap lebih dari satu kreditor, sehingga memenuhi kondisi untuk dilakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Baik, cukup ya. Dari pihak pemohon, apakah masih ada saksi lainnya? Sudah cukup yang mulia. Baik, dari pihak termohon dan pemohon masih memiliki pertanyaan mungkin? Ya, Baik, dari hakim anggota memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, seluruh keterangan ahli pemohon telah didengar dan dicatat oleh panitera. Silakan kembali, ahli. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda pemeriksaan saksi dari termohon. Apakah para pihak telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi yang akan diperiksa? Siap yang mulia. Baik, kepada panitera, mohon dipanggil untuk saksi pertama dari pihak termohon. Memanggil saksi pertama dari termohon, Saudari Krisalda Maharani, selaku manajer keuangan PT Karya Unggul. Baik, Saudari apakah bersedia dan bersumpah menurut agama Saudari? Bersedia yang mulia. Baik, Saudari silakan berdiri dan angkat tangan kanan Saudari. Ucapkan sumpah yang saya ucapkan ya. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya
dan tiada lain daripada sebenarnya. yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Apakah saudari bersedia menegakkan sumpah ini? Bersedia, Yang Mulia. Baik, dengan demikian saudari telah disumpah dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saudari silakan duduk. Baik, dari pihak termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang Mulia, izin bertanya, saya hanya ingin memastikan saja gitu ya. Apakah benar perusahaan saudari Crisalda memiliki kewajiban pembayaran kepada pemohon? Benar, namun perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan jumlah pelanggan sejak pertengahan tahun 2025. Boleh disebutkan jumlah kewajiban tersebut? Sekitar 900 juta. Izin bertanya Yang Mulia, apakah kesulitan keuangan menjadi alasan saksi termohon untuk tidak membayar? Tidak, perusahaan tetap beritikat baik untuk membayar. Baik. Apakah dari pihak termohon dan pemohon masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia, izin bertanya. Apakah saudari mengetahui pelaksanaan kewajiban dari pemohon? Ya, semua barang diterima, tetapi sempat terjadi keterlambatan pengiriman di awal Mei 2026. Tapi apakah saudari memiliki bukti tertulis atas keterlambatan tersebut? Gak ada, cuman laporan lisan. Baik, dicatat ya, berarti tidak dapat bukti tertulis. Baik, dari pihak termohon maupun pemohon, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Apakah anggota hakim ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya, berarti keterangan ahli, keterangan saksi dicatat. Saksi dipersilakan kembali ke tempat. Baik, dari pihak termohon, apakah masih ada saksi lainnya? Masih ada satu orang saksi Yang Mulia. Baik, dipersilakan panitera untuk memanggil saksi selanjutnya. Memanggil saksi kedua dari termohon, Saudara Nicholas Putra, selaku staf operasional PT Karya Unggul. Baik, saudara Nicholas ya. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia Yang Mulia. Baik, saudara silakan berdiri dan angkat tangan saudara. Ucapkan sumpah mengikuti saya ya. Baik. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, apakah saudara bersedia menegakkan sumpah ini? Bersedia Yang Mulia. Baik, dengan demikian saudara telah sah disumpah dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saudara silakan duduk. Baik, dari pihak pemohon apakah ada yang ditanyakan? Yang Mulia, izin bertanya, apakah saudara Nicholas Putra mengetahui pelaksanaan kewajiban pembayaran dari pemohon? Ya, semua pengiriman telah dikirimkan namun ada keterlambatan di awal bulan Mei 2026. Apakah saudara memiliki bukti tertulis atas keterlambatan tersebut? Ya, tidak ada, karena itu hanya berupa lisan saja. Baik, dicatat ya, berarti tidak ada bukti tertulis. Baik, dari pihak termohon dan pemohon masih ada yang ditanyakan? Tidak Yang Mulia. Dari anggota hakim apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, keterangan saksi dicatat, saksi dipersilakan kembali ke tempat. Baik, seluruh keterangan saksi telah didengar dan dicatat oleh panitera. Apakah ada saksi lain dari termohon? Sudah tidak ada Yang Mulia, sudah cukup. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi dinyatakan selesai. Sidang melanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu penyampaian kesimpulan dari para pihak pada sidang berikutnya. Untuk para pihak, apakah sudah menyiapkan kesimpulan? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu. Dari kami juga Yang Mulia belum. Baik, untuk itu akan diberikan waktu selama 2 hari. Apakah para pihak setuju? Setuju. Baik, setuju ya. Baik, dari pihak pemohon atau termohon ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 15 Oktober 2026 di ruang persidangan nomor 2 di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri.
silakan duduk. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang antara pemohon PT Prima Tekstil Indonesia terhadap termohon PT Karya Unggul. Baik, sebagaimana disebutkan oleh panitia sidang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang antara PT Prima Tekstil Indonesia selaku pemohon PKPU terhadap PT Karya Unggul selaku termohon PKPU dengan nomor perkara 56-PDT-PKPU-2026-2026 Pengadilan Niaga Surabaya telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, hari ini para pihak mengajukan kesimpulan yang telah disusun. Kepada pihak pemohon dan termohon, silakan untuk menyerahkan kesimpulannya ke panitia. Baik, kesimpulan dari kedua belah pihak juga telah diterima dan dicatat oleh panitia. Apakah dari pihak pemohon atau termohon ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum sidang ditutup? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota, apakah ada yang menanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa tahap penyampaian kesimpulan telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu pembacaan putusan pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian. Sidang hari ini ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang antara pemohon PT Prima Tekstil Indonesia terhadap termohon PT Karya Unggul dengan nomor perkara 56/PDT-PKPU-2026 Pengadilan Niaga Surabaya. Baik, sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang antara PT Prima Tekstil Indonesia selaku pemohon PKPU terhadap PT Karya Unggul selaku termohon PKPU dengan nomor perkara 56/PDT-PKPU-2026 Pengadilan Niaga Surabaya telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon. Majelis hakim akan membacakan putusan sebagaimana telah diputuskan dalam musyawarah majelis. Baik, putusan nomor 56/PDT-PKPU-2026 Pengadilan Niaga Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh PT Prima Tekstil Indonesia sebagai pemohon PKPU terhadap PT Karya Unggul sebagai termohon PKPU. Oleh karena pihak telah memperkenalkan masing-masing melalui bukti yang diajukan, maka bagian identitas menurut majelis hakim telah dianggap dibacakan. Setelah membaca permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, keterangan ahli, beserta kesimpulan yang diajukan masing-masing pihak yang keseluruhannya telah dianggap dibacakan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa eksepsi yang diajukan pada pokoknya adalah menyatakan permohonan dari pemohon PKPU kabur dan atau prematur karena termohon PKPU tidak pernah menerima surat somasi dari pemohon PKPU serta termohon PKPU meyakini memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi. Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak menyatakan adanya ketidakjelasan materi permohonan dan tidak membantah kewajiban termohon dengan pemohon dalam perjanjian sewa menyewa, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi permohonan kabur yang didalilkan termohon adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang selanjutnya bahwa oleh karena diajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepanitiaan dan PKPU,
tidak membahas maupun menyinggung mengenai kelalaian debitur, melainkan menyatakan kondisi keuangan debitur tidak memungkinkan atau diperkirakan tidak memungkinkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu, yang mana kondisi keuangan tidak berkaitan dengan status kelalaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi termohon tersebut tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Dalam pokok perkara menimbang bahwa telah terbukti adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon dan termohon melalui perjanjian sewa menyewa nomor 70/GGG/9/September/2024 yang melahirkan kewajiban bagi termohon untuk membayar sebesar 900 juta rupiah kepada pemohon. Menimbang bahwa termohon telah mengakui keberadaan utang tersebut namun belum melunasinya hingga saat ini, bahwa kesulitan keuangan yang dialami termohon bukan alasan penghapusan kewajiban pembayaran, melainkan justru membuktikan ketidakmampuan termohon membayar tepat waktu. Dengan demikian, unsur-unsur pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, dan bahwa dalil bantahan termohon mengenai belum terpenuhinya syarat objektif permohonan PKPU tidak berdasar, mengingat utang telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan bahkan diakui sendiri oleh termohon. Menimbang dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon PT Prima Tekstil Indonesia untuk seluruhnya. 2. Menetapkan termohon PT Karya Unggul berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara. 3. Menunjuk Hakim Jasdina Gosari SHMH sebagai hakim pengawas. 4. Mengangkat Saudara Michael Putra SHMH dan Saudara Emmanuel SHMH sebagai pengurus dalam proses PKPU termohon PT Karya Unggul. 5. Menetapkan jangka waktu PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan. 6. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak, hakim pengawas serta pengurus. 7. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada termohon. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat 17 Oktober 2026 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Christopher Jeremia SHMH dan Hakim Anggota Jessica Julian SHMH dan Evelyn Aurelia SHMH yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 56/PDD/PKPU/2026/Pengadilan Niaga Surabaya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dihadiri oleh kuasa hukum dari pemohon dan termohon serta panitera pengganti Steve Tambulan SHMH. Baik, apakah dari pihak pemohon maupun termohon ada yang ingin disampaikan terkait putusan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Bagaimana Hakim Anggota? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 56/PDD/PKPU/2026/Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Prima Tekstil Indonesia terhadap PT Karya Unggul dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Selamat pagi. Sesuai dengan amar putusan nomor 56/2026/PKPU/2026/Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 17 Oktober 2026, pada hari ini digelar rapat kerja pertama dalam rangka proses penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara pada PT Karya Unggul. Rapat hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Yang Mulia Hakim Pengawas. Perkenalkan, saya dan tim pengurus untuk terlebih dahulu memeriksa kehadiran para pihak. Hadir dari pihak debitor Ibu Agnes Angeli SHMH selaku Direktur Utama PT Karya Unggul didampingi kuasa hukum Ibu J. Krista Elamelia SHMH dan Ibu Kesha Carmela SHMH. Hadir pula dari pihak kreditor PT Prima Tekstil Indonesia diwakili Ibu Christine Ingrid didampingi kuasa hukum Ibu Hervianti Liani SHMH dan Ibu Alexandra Michelle SHMH serta perwakilan PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, dan PT Eksekusi Mina Jaya. Baik, seluruh pihak yang berkepentingan telah hadir dengan lengkap. Selanjutnya saya persilakan untuk tim pengurus menyampaikan laporan mengenai pendataan tagihan sementara pada kreditor. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan pendataan sementara yang telah kami lakukan, tercatat tagihan kreditor terhadap debitor sebagai berikut. PT Prima Tekstil Indonesia sebesar 900 juta rupiah, PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, dan PT Eksekusi Mina Jaya masing-masing dengan tagihan yang akan diverifikasi lebih lanjut. Verifikasi dan pencocokan piutang akan kami laksanakan sebelum batas akhir masa PKPU sementara.
Baik, dicatat. Selanjutnya kepada para debitor dipersilakan untuk memaparkan kondisi keuangan perusahaan, penyebab kesulitan pembayaran, serta prospek kelangsungan usaha ke depannya. Terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam persidangan, penurunan jumlah anggota gimnasium sejak pertengahan tahun 2025 serta dampak aksi demonstrasi massa pada Agustus sampai September 2025 menyebabkan arus kas perseroan tertekan. Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan triwulan Agustus hingga Oktober 2026, perseroan masih memiliki total aset sebesar 20 miliar rupiah. Kami meyakini dengan skema restrukturisasi yang tepat, seluruh kewajiban kepada kreditor dapat kami selesaikan tanpa harus menempuh kepailitan. Izin Yang Mulia, kami dari pihak kreditor PT Prima Tekstil Indonesia yang juga mewakili PT Bersama Maju dan PT Eksekusi Minat Jaya selaku kreditur ingin menegaskan bahwa kami terbuka untuk bernegosiasi mengenai skema pembayaran sepanjang debitur dapat menyampaikan proposal perdamaian yang konkret dan realistis dalam waktu dekat. Kami juga sependapat dengan kreditor pemohon Yang Mulia. Kami menunggu proposal perdamaian tertulis dari debitor. Kami juga sependapat dengan kreditor pemohon Yang Mulia. Kami juga sependapat dengan kreditor pemohon Yang Mulia. Baik, seluruh masukan telah dicatat oleh panitera. Untuk itu kepada debitor diberikan waktu selama sekian waktu untuk menyusun rencana perdamaian secara tertulis dan mengajukannya melalui tim pengurus sebelum jangka waktu PKPU sementara berakhir. Rapat kreditor pertama pada hari ini saya nyatakan tutup. Selamat pagi. Rapat pembahasan rencana perdamaian PT Karya Unggul dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada debitor dipersilakan menyerahkan dan memaparkan proposal rencana perdamaian yang telah disusun. Terima kasih Yang Mulia. Bersama hari ini sampaikan proposal rencana perdamaian dari PT Karya Unggul dengan pokok-pokok sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut mengenai pokok-pokok proposal rencana perdamaian PT Karya Unggul. Yang pertama, ada penjadwalan ulang atau rescheduling pembayaran seluruh utang kepada PT Prima Tekstil Indonesia sebesar 900 juta rupiah yang akan dibayarkan secara bertahap dalam 12 kali cicilan bulanan terhitung sejak tanggal homologasi. Kedua, kewajiban kepada PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, dan PT Eksekusi Minat Jaya akan diselesaikan secara proporsional mengikuti skema yang sama setelah proses verifikasi tagihan oleh tim pengurus selesai dilaksanakan. Ketiga, debitor tidak mengajukan pengurangan pokok utang, melainkan hanya melakukan penjadwalan ulang jangka waktu pembayaran dengan sumber pembayaran yang berasal dari pendapatan operasional perseroan yang diproyeksikan membaik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak kreditor dipersilakan menanggapi proposal yang telah disampaikan. Izin Yang Mulia, pada prinsipnya kami dapat menerima skema penjadwalan ulang sebagaimana diusulkan. Namun kami memohon agar jangka waktu cicilan dipersingkat menjadi 10 bulan mengingat nilai piutang yang cukup besar bagi arus kas kami. Baik, Yang Mulia saya izin menjawab. Kami dapat mempertimbangkan usulan tersebut dan izin untuk mengkonsultasikannya kembali dengan direksi kami. Kami juga meminta kepastian jadwal verifikasi tagihan kami agar dapat segera dimasukkan ke dalam skema pembayaran Yang Mulia. Baik, akan kami selesaikan verifikasi tagihan seluruh kreditor lain paling lambat 1 minggu sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan. Baik, dengan adanya masukan dari kreditor mengenai jangka waktu cicilan, debitor diberikan waktu untuk menyempurnakan proposal rencana perdamaian. Rapat pembahasan hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan dengan rapat pemungutan suara. Terima kasih. Selamat pagi. Rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Karya Unggul dengan ini saya nyatakan dibuka. Sebelumnya kepada tim pengurus dipersilakan menyampaikan rekapitulasi akhir tagihan kepada kreditor konkuren yang telah diverifikasi. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan hasil verifikasi, tercatat 4 kreditor konkuren dengan hak suara, yaitu PT Prima Tekstil Indonesia, PT Bersama Maju, PT Kita Bisa, dan PT Eksekusi Minat Jaya dengan total tagihan yang diakui sebesar 1.450 juta rupiah. Baik, catat. Selanjutnya kepada debitor dipersilakan menyampaikan proposal rencana perdamaian dalam bentuk final untuk dimintakan persetujuan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menindaklanjuti masukan pada rapat sebelumnya, debitur menyampaikan proposal final berupa penjadwalan ulang pembayaran seluruh utang kepada seluruh kreditur konkuren kami dalam jangka waktu 10 bulan terhitung sejak putusan homologasi.
tanpa pengurangan pokok utang. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepanitraan dan PKPU, rencana perdamaian akan dianggap diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui untuk sementara yang diakui hadir, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hanya diakui atau untuk sementara diakui yang hadir. Untuk itu, saya persilahkan Panitera untuk memandu proses pemungutan suara. Baik, Yang Mulia, kepada masing-masing kreditor dipersilakan menyatakan sikap menyetujui atau menolak proposal rencana perdamaian debitor. PT Prima Tekstil Indonesia dengan tagihan senilai 900 juta rupiah diikuti menyatakan setuju, Yang Mulia. PT Eksekusi Milik Jaya menyatakan setuju juga, Yang Mulia. PT Bersama Maju menyatakan setuju juga, Yang Mulia. PT Kita Bisa menyatakan setuju, Yang Mulia. Seluruh 4 kreditor konkuren yang hadir mewakili 100% dari total tagihan yang diakui, menyatakan setuju atas rencana perdamaian yang diajukan debitor. Baik, dengan demikian, quorum kehadiran dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepanitraan dan PKPU telah terpenuhi. Rencana perdamaian PT Karya Unggul dinyatakan telah diterima oleh para kreditor. Selanjutnya, hasil rapat pemungutan suara ini akan saya laporkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintakan pengesahan atau homologasi. Rapat pemungutan suara hari ini saya nyatakan tutup. Bertempat di ruang sidang 03 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 2 Desember 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan duduk. Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pengesahan perdamaian dalam perkara penundaan kewajiban pembayar utang nomor 56/PDT/PKPU/2026 Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Prima Tekstil Indonesia selaku kreditor dan PT Karya Unggul selaku debitor saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada hakim pengawas dipersilakan menyampaikan laporan mengenai jalannya proses PKPU serta hasil rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Melaporkan bahwa setelah ditunjuknya tim pengurus telah dilaksanakan rapat kreditor pertama pada tanggal 26 Oktober 2026, rapat pembahasan rencana perdamaian pada 9 November 2026, serta rapat pemungutan suara pada 23 November 2026. Pada rapat pemungutan suara tersebut, ketiga kreditor konkuren yang hadir mewakili 100% dari total tagihan yang diakui sebesar 1.450 juta rupiah, menyatakan setuju atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Sehingga, quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepanitraan dan PKPU telah terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada tim pengurus, apakah terdapat keberatan atau hal lain yang perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan rencana perdamaian tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Kami menilai rencana perdamaian telah disusun secara realistis dan pelaksanaannya dapat diawasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada pihak debitor dan kreditor, apakah ada keberatan atas hasil rapat pemungutan suara yang telah dilakukan? Tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan akan disebut homologasi rencana perdamaian para pihak ini. Baik. Menimbang bahwa rencana perdamaian yang diajukan debitor telah disetujui oleh seluruh kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 bagian dari tagihan yang diakui, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Menimbang bahwa tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang dapat menghalangi pengesahan rencana perdamaian AKO, oleh karenanya permohonan pengesahan perdamaian patut dikabulkan. Putusan mengadili. Pertama, mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor PT Karya Unggul dan telah disetujui dalam rapat pemungutan suara tanggal 23 November 2026. Kedua, menyatakan PT Karya Unggul bebas dari penundaan kewajiban pembayaran utang terhitung sejak putusan ini diucapkan. Ketiga, menyatakan berakhirnya tugas hakim pengawas dan tim pengurus setelah pelaksanaan tugasnya dilaporkan secara lengkap. Keempat, menetapkan besarnya imbalan jasa tim pengurus sebagaimana telah disepakati. Kelima, membebankan biaya perkara ini kepada debitor. Dengan diucapkannya putusan homologasi ini, debitor PT Karya Unggul wajib melaksanakan seluruh isi rencana perdamaian sebagaimana telah disetujui, dan seluruh kreditor yang terikat wajib menghormati isi kesepakatan tersebut. Apakah dari pihak debitor maupun kreditor ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia, sudah cukup atas pengesahannya, terima kasih. Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pengesahan perdamaian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 56/PDP/2026/2026 Pengadilan Niaga Surabaya dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berminat.